Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau jelaskan keunggulan dari Dinamo Servo. Lebih tepatnya Dinamo mesin jahit servo ya. Jadi mungkin teman-teman menggunakan mesin jahit high speed, tapi dinamonya itu dinamo besar biasa seperti ini ya, di gambar ini teman-teman. Nah seperti ini. Nanti teman-teman silahkan biar tahu. Nah perbedaannya seperti apa dinamo servo. Untuk mesin jahit saya menggunakan dinamo servo teman-teman seperti ini. Nah di bawah ini mesin saya teman-teman, saya tunjukkan ya dinamo servo itu. Ini mesin jahit saya. Nah ini saya singkapkan dulu ya, tak cengkringkan ininya biar nggak nutupi. Ini satu set dinamo. Kalau teman-teman yang belum tahu, dinamo itu motor penggerak mesin. Jadi ininya ya, ini kalau punya saya itu ada power on off. Nah dia itu lebih kecil teman-teman. Yang saya mau jelaskan itu apa sih kelebihannya dibandingkan dinamo yang biasa besar itu ya. Pertama, dia itu hemat listrik. Kalau buat saya ya, saya pribadi, karena pemakaian saya itu jahitnya itu santai ya. Kenapa bisa dikatakan hemat listrik? Dia kalau saya misalnya nih, saya matikan, karena dia itu modelnya itu enggak pada saat stasioner seperti ini, dia itu enggak menghabiskan daya strom gitu ya. Kalau on dia nyala misalkan gitu ya, dia kayak nyadang tapi menyadangkan listrik. Dia hanya bekerja, listriknya itu digunakan pada saat saya menginjak pedal. Misalkan saya injak pedal yang ini teman-teman. Nah ini, nah itu ada huruf, coba lihat perhatikan di sini. Kalau saya jalankan, ini ada angka 15, itu artinya speednya 15. Tapi nanti saya jelaskan lagi speed itu maksudnya apa. Nah dia listriknya itu jalan ketika saya injak pedalnya. Jadi pada saat digunakan gitu ya. Kalau posisi diam seperti ini, biasanya kalau jahit kan nggak selamanya kita ini apa namanya, genjot terus ya. Ada saatnya mungkin kita saat menggunting pakaian atau merapikan kain ya. Nah itu kan posisinya standby. Nah dia itu enggak menghabiskan strom atau listrik, jadi nanti lebih hemat seperti itu. Kalau dibandingkan dengan dinamo yang biasa, dia kan jalan terus bunyi nging. Nah itu dia listriknya kan terus habis gitu ya, jadi itu menghabiskan listrik lebih banyak. Kalau ini lebih hemat seperti itu. Kemudian keunggulan lainnya adalah speed. Dia itu kecepatan atau speednya itu bisa diatur. Ini saya contohkan saja ya, bentuk dinamo saya seperti ini, mereknya Yuasa, kebetulan serinya ini apa nih, YH550A, tapi teman-teman bisa cari lain, tapi cari merek lain maksud saya, atau seri yang lain. Untuk Yuasa juga banyak variasinya, tapi intinya dia itu speednya bisa diatur teman-teman. Misalkan nih, ini ada tanda plus, ada min, dia bisa misalkan ini punya saya speednya sekarang ini, kalau saya tekan plus dia bisa lebih cepat 20 atau ke bawah. Nah ini saya naikkan. Nah ini kalau saya tekan yang min dia turun nih. Nah ini saya coba naikkan ya sampai speed 30. Saya biasanya standar pakai 15. Nah ini dia lebih ngebut teman-teman. Kalau ini saya injak, silahkan teman-teman perhatikan, dia bisa ngebut gitu ya. Nah seperti itu. Ini kalau pengen ngebut gitu teman-teman ya, jadi bisa diatur speednya. Tapi kalau buat teman-teman pemula, kelebihannya dia bisa dipelankan. Biasanya kalau teman-teman kan nanya, Mas, biar pelan gimana sih, saya pengen pakai mesin high speed. Nah kalau pakai dinamo servo, dia bisa diturunkan speednya sampai, bentar, sampai misalkan sampai 5 nih, sampai 5. Nah ini kan ya. Oke, saya coba jalankan. Saya injek pedalnya. Nah biarpun saya tekan sampai pol bawahnya saya injak pol, dia nggak bakal bisa ngebut. Speednya udah mentok segini. Jadi ini aman untuk yang apa namanya, belajar gitu ya, bisa biar nggak kaget. Nah kalau pakai dinamo yang biasa, yang dinamo besar itu, teman-teman harus mengganti pulinya. Puli itu area sini ya, rodanya yang bulat ini pulinya. Nah itu lebih repot lagi. Jadi ini lebih buat nyaman kalau buat pemula, buat belajar ya, seperti itu. Kemudian kelebihan lainnya menurut saya, dia itu senyap, nggak berisik. Jadi ini kan nggak berisik ya, nggak ada suara gitu.
kalau misalkan teman-teman menggunakan dinamo yang besar itu dia lebih berisik bunyi. Kalau kita menyalakan powernya, ini powernya di sini biasanya ya. Kalau kita klik, kalau yang dinamo besar itu dia bunyi ning gitu ya. Apalagi kalau udah mau rusak itu lebih parah lagi. Kalau ini enggak, dia senyap, nggak ada suara. Karena dia modelnya itu baterai kayak disimpan gitu ya ininya listriknya. Kemudian menurut saya kalau buat saya yang suka instalasi sendiri, kelebihan ini dia kan lebih kecil, kemudian lebih ringan. Kalau buat teman-teman yang pernah nyoba masang sendiri dinamonya ya. Tapi kalau yang dipasangkan teknisi ya nggak tahu ya, nggak tahu sensasinya. Kalau ini lebih ringan, lebih gampang dipasang. Kalau yang besar itu dia berat, harus kadang-kadang gotongan pakai sama temen gitu. Kalau pasang sendiri agak susah. Ya bisa sih, cuman harus tahu triknya seperti itu. Kalau ini enggak, dia pasang sendiri lebih gampang, lebih enteng. Jadi seperti itu ya, kelebihan dari dinamo servo. Oh ya, kekurangannya kalau dinamo servo sejauh ini saya nggak lihat kekurangannya, cuman harganya masih mahal. Kenapa saya sebutkan masih mahal ya? Karena ini teknologi baru teman-teman. Jadi kalau yang dinamo konvensional, dinamo besar itu kan dia lama, dia udah murah harganya 500 ribuan bisa dapat baru. Kalau ini biasanya di pasaran itu masih sekitar 600 ribu. Saya dulu beli pertama itu masih 1 jutaan, tapi sekarang udah murah. Tapi lama-lama nanti pasti turun juga harganya kalau udah banyak di pasaran. Itu hanya untuk kekurangan dari segi harga ya. Tapi saya pikir saya udah pernah lihat online juga ada yang 400 ribuan, tapi mereknya saya kurang meyakinkan. Tapi ya itu masalah pilihan saja ya. Demikianlah teman-teman ya, saya jelaskan keunggulan dari dinamo servo untuk mesin jahit high speed dibandingkan dengan mesin dinamo untuk yang besar itu ya. Jadi seperti itu kelebihannya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin disampaikan, sampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya bantu jawab. Sampai jumpa lagi pada tips yang akan datang. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.